Kita lanjutkan kuliah kita tentang sensor potensiometri, video bagian keempat, yaitu sensor kimia potensiometri membran polimer. Komponen membran terdiri dari ionofor, yaitu pengompleksnya, kemudian polimer pendukungnya, kemudian pemelastis, jadi supaya polimer tidak kaku maka diberi pemelastis. Kemudian ada anionic-site, yaitu anion yang strukturnya besar. Kemudian ada pelarutnya, yaitu pelarut menggunakan THF untuk PVC. Karena PVC ini suka larut dalam air atau pelarut lainnya, jadi dia bisa larut hanya pada THF. Penggunaan plasticizer dan PVC biasanya adalah 2:1, yaitu plasticizer lebih banyak, kemudian PVC-nya lebih sedikit. Jadi kalau misalnya tanpa plasticizer maka PVC tadi kaku ya. Kalau dengan plasticizer dia itu lentur sehingga nanti terjadi pertukaran ion dan sebagainya jadi lebih baik. Kemudian polivinil klorida sendiri adalah merupakan komponen pendukung membran. Kenapa PVC sering digunakan? Karena dia sifatnya mudah mengalir, yaitu mempunyai koefisien difusi 10⁻⁸ sampai 10⁻⁹ cm per detik. Jadi nanti membran PVC ini termasuk membran cair ya. Jadi nanti ion-ion ionofor yang ada di dalam PVC tadi dia bisa berjalan dan bergerak-gerak gitu di dalam membran. Strukturnya seperti ini, jadi N-nya ini banyak ya. Jadi ada yang nanti N-nya itu PVC dengan berat molekul rendah, kemudian ada lagi yang PVC dengan berat molekul tinggi. Nah, yang berat molekul tinggi itu akan lebih baik digunakan sebagai sensor. Kemudian ionofor adalah suatu zat pengompleks atau ligan yang selektif terhadap ion tertentu, baik ligan bermuatan maupun netral. Jadi nanti ionofor itu ada yang bermuatan, ada yang netral. Yang sering digunakan itu sering netral ya. Kemudian dia harus bersifat lipofil. Kenapa? Supaya dia tidak lepas dari membran. Ya, jadi membran biasanya kan kita mengukur itu kan dalam larutan air ya. Jadi nanti kalau dia larut dalam air maka ionofor hilang nanti ya. Jadi dia harus bersifat lipofil. Biasanya senyawa organik atau dengan struktur besar ya. Jadi kalau strukturnya besar maka dia kelarutannya dalam air semakin rendah. Semakin lipofil maka dia semakin baik. Dan dia juga diharapkan lebih selektif ya. Biasanya adalah senyawa penukar ion yang bermuatan atau pengompleks yang netral, misalnya senyawa makrosiklis, eter, mahkota, kalix arin dan sebagainya. Ini contoh eter mahkota ya, eter mahkota dan ini bentuknya seperti mahkota. Gitu. Jadi kalau di sini itu O semua misalnya itu namanya eter, kalau N ini aza. Ya, jadi kalau O ini eter, kemudian kalau N itu aza, kemudian kalau S itu tia, gitu. Nah, bagaimana penamaannya? Ini namanya struktur senyawa 110 di aza 18 kron 6 dan turunannya. Jadi R ini bisa ini namanya anting ya, anting. Ya, nanti ada di sini, di sini. Biasanya kanan dan kiri ini sama. Nah, penelitian yang saya lakukan tuh menggunakan ini. Nah, penamaannya bagaimana? 110 itu kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu 110 di aza. Azanya jumlahnya 2, 1 dan 10. Kemudian 18 kron 6. Kita lanjutkan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini 18. Kron 6. Kronnya jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ya penamaan dari eter mahkota atau kron eter. Berikutnya adalah kalix arin. Kalix arin ini strukturnya seperti ini ya, jadi seperti cangkir begitu ya. Jadi 3 dimensinya seperti itu, jadi di tengahnya ada lubangnya. Nah, jumlah N-nya, nah ini kalix 4 ini berarti jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti
ada yang jumlahnya 4, ada 6, ada 8, jadi nanti bentuknya semakin besar gitu ya. Jadi N-nya ini jumlah Kalixnya, bisa ditulis seperti ini. Nah, pada bagian ujung itu ada fungsi tertentu ya, kadang ada setat seperti itu, jadi dia nanti ada mengion ya bagian ujungnya sini. Kemudian plasticizer-nya, dia mengatur viskositas PVC sehingga menjadi membran yang mikroporus, selektif, dan reversible. Semakin lipofil semakin baik ya. Jadi nanti dia juga supaya tidak lepas dari membran. Contohnya adalah 2-nitropenyl octyl ether atau NPOE. Strukturnya seperti ini. Ya, jadi nanti pemlastis, jadi nanti membuat PVC itu menjadi lentur. Kemudian ada lagi ini lebih mahal ya, ini lebih panjang. Dan ini lebih lipofil. Didosil 2-nitropenyl ether ya. Jadi yang saya gunakan sebagai penelitian ini biasanya ya. Ini yang sering digunakan. Ada lagi yang kualitas lebih rendah lagi. Ya, jadi ini yang paling sering digunakan, nomor 2 terbaik setelah ini. Dan anionic site. Anionic site biasanya turunan tetrafonil borat. Semakin besar strukturnya maka semakin lipofil dan semakin baik digunakan. Lipofilitas anionic site berpengaruh terhadap limit deteksi. Makin lipofil, limit deteksi semakin rendah. Nah, ini penggunaan anionic site itu adalah ionofor yang sifatnya netral ya. Jadi kalau ionofornya itu ion, maka tidak perlu menggunakan anionic site. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memperoleh respon yang lensian, memperbaiki selektivitas, mengurangi tahanan atau resistance listrik membran, dan juga rintangan aktivasi atau activation barrier, reaksi pertukaran kation pada antarmuka membran larutan. Kemudian juga mereduksi waktu respon, artinya respon itu menjadi lebih cepat. Kemudian mengurangi interferensi dari ion kontra atau counterion. Nah, apa itu counterion? Counterion itu misalnya kalau kita mau analisis PB, kemudian pasti PB2+ itu ada anionnya ya. Anionnya itu biasanya nitrat. Nah, nitrat itu adalah dikatakan sebagai ion kontra ya. Jadi nanti supaya nitrat itu tidak masuk ke membran, karena bagaimanapun nitrat ya atau mungkin ion yang lain ya sebagai counter ion tadi itu berpengaruh terhadap potensial dari membran. Nah, supaya ion-ion tadi tidak masuk ke dalam membran, maka di dalam membran itu ada anionic site yang strukturnya lebih besar sehingga nanti anion dari luar tidak akan bisa masuk ke dalam membran. Nah, ini struktur anionic site. Nah, biasanya adalah garam tetraborat. Ya, tetrakis 4-kloropenyl borat ya. Jadi ini ada borat ada di tengah ya. Kemudian di sini ada fenil itu, kemudian di sini ada Cl. Dan ini ada K. Nah, ini strukturnya sangat besar ya, anion yang sangat besar. Ini muatannya negatif. Kemudian diseimbangkan oleh kalium. Kemudian ada lagi yang paling yang lebih murah ya. Jadi lebih murah tapi nanti selektivitasnya atau mungkin faktor lensnya juga tidak sebaik kalau kita menggunakan KTCPB ini. Nah, ini tanpa ada Cl. Nah, ini namanya sodium tetrapenyl borat. Ada lagi yang terbaik lagi adalah misalnya di sini kan ada penil ini ya. Di sini ada ikatan begini, kemudian yang HC, ada Cl sama di sini Cl. Nah, itu harganya mahal ya, dan itu adalah paling baik. Kemudian konstruksi esi membran PVC itu ada 2 macam, yaitu pertama tipe tabung, yang kedua tipe kawat terlapis. Yang tipe tabung itu ya menggunakan tabung ya, jadi kita menggunakan tabung kecil. Kalau misalnya untuk eksperimen kita bisa menggunakan tip mikropipet yang biru ya, jadi nanti pada bagian ujungnya itu digunakan sebagai tempat untuk menempelkan membran polimer. Kemudian di sini disematkan juga elektroda pembanding dalam, yaitu AgCl yang cara pembuatannya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kemudian nanti di dalamnya ini ada menggunakan larutan elektrolit internal ya, atau internal filling solution. Ini adalah nanti sesuai dengan ion yang akan kita ukur, misalnya untuk sensor PB maka kita bisa mengisinya dengan PB nitrat seperti itu. Kemudian tipe kedua adalah tipe kawat terlapis. Ini sangat mudah pembuatannya. Di tengah ini kita misalnya untuk eksperimen kecil-kecilan ya, misalnya itu kita bisa menggunakan kawat Cu
kemudian kita tutup permukaannya, misalnya dengan kabel, begitu ya, dengan pembungkus kabel bisa. Kemudian pada bagian ujung ini kira-kira 1 cm itu kita buat terbuka, di atas terbuka. Ini untuk ke alat, kemudian ini untuk ke sampel. Nah, ini nanti dilapisi dengan polimer. Ya, membran polimer itu dengan cara mencelupkan, kemudian dikeringkan sebentar, dicelupkan lagi, dikeringkan sebentar, dicelupkan lagi, kemudian nanti dikeringkan pada suhu 40 derajat ya dalam oven, baru nanti digunakan. Nah, ini cepat pembuatannya. Kalau yang ini agak lama pembuatannya. Nah, mekanisme respon bagaimana? Di dalam membran akan terbentuk kompleks antara ion analit, ya, ion analitnya tuh kita tulis sebagai I+, dan ionofur ditulis sebagai S. Sebagai kompleks logam ligan adalah IS+. Kompleks ini akan disetimbangkan dengan adanya anionic site, ya, yang muatannya negatif yang telah ada di dalam membran. Jadi ketika membran itu sebelum digunakan, maka membran itu direndam dulu di dalam larutan yang akan kita sensor, ya. Misalnya nanti kita untuk sensor PP maka kita rendam dalam PP. Begitu. Untuk AG yang kita rendam dalam AG, ya, tapi tentunya disesuaikan dengan membrannya ya tadi untuk sensor apa, begitu ya. Nah, setelah itu nanti di dalam membran ini maka akan terjadi banyak ini ya. Ada ionofur sendiri, kemudian ada anionic site, kemudian ionofur karena sebelumnya direndam dalam sampel ion yang sesuai dengan sampel yang mau kita analisis ya. Maka akan terbentuk ke kompleks IS+, ya. Begitu ya, jadi di dalam membran itu ada kesetimbangan seperti itu. Kemudian ketika ini kita gunakan untuk mengukur, maka sampel kita, maksudnya analit kita adalah misalnya I+, ya. I+ tentunya dia punya ion kontra yaitu X-. Ketika X+ ini mau masuk ke dalam membran, ya, maka untuk keseimbangannya biasanya X ini ikut, X- biasanya ikut. Tetapi supaya X tidak ikut, maka di dalam membran itu ada anionic site yang ukurannya besar, sehingga ion ini akan tertolak, dia tidak akan bisa masuk. Kenapa dia harus ditolak? Karena bagaimanapun juga masuknya ion X- ini akan terukur potensialnya pada permukaan membran. Ya, jadi ini tidak diharapkan dalam pengukuran ya. Jadi nanti yang diharapkan adalah potensial yang berasal dari analit ini sendiri, yaitu I+. Ini bukan berarti yodium loh ya, ini hanya contoh saja. Nah, kemudian dia masuk, I+ ini masuk, kemudian karena di dalam membran ini tadi kan anionic site tadi ada pasangannya dengan K+ ya, K+ akan keluar. Ya, K+ akan keluar, dia tentunya akan menemani X- ini. Tapi X- nya nggak bisa masuk. Nah, oleh karena itu di sini terjadi gangguan kesetimbangan sehingga nanti pada permukaan elektroda nanti akan timbul beda potensial. Semakin besar I+ maka potensial semakin besar. Tapi kalau perubahan ion nanti tentunya potensial semakin kecil. Nah, di dalam membran polimer itu isinya seperti ini, jadi campur-campur seperti ini. Kemudian di dalam larutan internal filling solution itu ada I+ juga ya, di dalamnya itu kan diisi I+. Nah, itu dia juga melakukan kesetimbangan seperti ini. Jadi itu fungsinya adalah menjaga membran ini selalu setimbang. Ya, menjaga membran ini selalu setimbang. Ya, fungsi dari internal filling solution. Ini contoh esi kalium. Ini paling terkenal ya. Jadi di bidang kesehatan itu paling terkenal. Jadi menggunakan elektroda selektif ion K+, ya. Ionofurnya adalah valinomycin. Valinomycin ini adalah antibiotik ya. Antibiotik yang bisa dimanfaatkan untuk pengompleks atau ionofur. Di sini digunakan plasticizer di 2-etil heksil sepakat lain tadi yang saya ceritakan, yang dia mempunyai struktur yang paling besar, yang paling bagus. Kemudian komposisi membrannya, plasticizernya 69%, PVC-nya 30%, kemudian ionofurnya 1%. Di sini
tanpa anionic site ya. Tanpa anionic site, karena kalau kita lihat strukturnya seperti ini, maka di sini banyak sekali OO menjadi sudah tidak perlu lagi anionic site untuk menjaga kesetimbangan itu. Nah, jadi nanti kalium itu akan ada di dalam ya. Jadi ini ada O, ini kata nanti ada ikatan dengan K+ begitu. Kompleks itu ya. Kita tahu bahwa di dalam kalium dalam serum darah itu adalah konsentrasinya 3,5 sampai 5 milimolar. Sedangkan natrium dalam serum darah adalah 135 sampai 145 milimolar. Natrium dalam air laut adalah 50 kali lebih banyak daripada jumlah kalium. Nah, ini selektivitasnya terhadap kalium itu adalah 5 kali 10 pangkat 3 kali lebih besar terhadap daripada terhadap natrium. Adanya natrium tidak akan mengganggu kalium. Jadi begini, maksudnya di dalam sampel misalnya ada natrium sejumlah 5.000, kalium cuma 1. Tetapi sensor ini akan bisa menyensor kalium dengan adanya natrium yang sebanyak 5.000 kali tadi tanpa salah. Gitu maksudnya. Jadi selektivitasnya sangat bagus terhadap kalium. Kemudian kesetimbangan di dalam permukaan membran seperti ini ya. Jadi valinomycin itu tadi ya, kemudian akan terurai menjadi K+ dan valinomycin sendiri, kemudian dia dicelupkan dalam larutan air. Dalam larutan air ada K+, dan dia K+ di dalam, di luar dan di dalam ini akan terjadi, bisa saling komunikasi begitu, saling kesetimbangan, sehingga akan mengganggu kesetimbangan ini. Gangguan kesetimbangan ini akan menimbulkan beda potensial. Semakin besar K+, maka beda potensial semakin besar. Kemudian potensial sel elektrokimianya E sama dengan konstan plus 59,1 log aktivitas K+ ya. Jadi karena ini muatannya positif, maka di sini plus. Kemudian bagaimana eksperimen dalam potensiometri menggunakan membran PVC? Bahan-bahan pembentuk membran itu dicampur ya. Jadi nanti ditimbang ionofornya berapa, polimernya berapa, plasticizernya berapa, anionicsnya berapa. Tapi ini konsentrasi berat totalnya sangat kecil ya, 0,3 lah sekitar itu. Jadi tidak diperlukan banyak sekali. Jadi masih di bawah 0,5 ya beratnya, berat total itu. Kemudian dicampur ya, ini THP sebagai pelarut mungkin nanti 2 mili begitu. Kemudian dimasukkan ke sini. THP ini tidak dihitung sebagai perbandingan ya, karena dia hanya pelarut. Kemudian dimasukkan ke sini, kemudian nanti akan dicampur ya membentuk gel. Ini wadahnya kecil saja. Jadi vial yang kecil saja, yang ukurannya mungkin berapa ya? 5 ya, atau lebih kecil. Kemudian dicampur gitu, nanti akan terbentuk seperti gel begitu ya. Kemudian itu kita siapkan dulu sebelumnya ini pelet kaca. Kemudian kita beri selotip dengan ketebalan tertentu ya, berapa kali begitu ya, supaya apa? Supaya nanti cairan yang kita masukkan ke sini tidak kemana-mana. Jadi nanti kita menggunakan yang kotak ini untuk perbandingan tertentu, kotak ini untuk perbandingan tertentu, ya kan divariasi nih untuk perbandingan tertentu begitu. Jadi nanti tidak semuanya diisi ya nanti ya. Jadi yang diisi hanya bagian sini saja. Ini nanti satu resep ini nanti pas lah untuk satu ini. Kira-kira ukurannya 2 kali 2 atau 2,5 kali 2,5 gitu. Paling besar 3 kali 3. Ya, jadi ini kecil sekali. Dan itu dimasukkan. Kemudian nanti akan rata ya, ditaruh di tempat yang rata, maka nanti ketebalannya akan rata di seluruh bidang ini. Kemudian dikeringkan dalam waktu 1 malam. 1 malam itu tidak harus hari semalam ya. Jadi misalnya siang atau sore kita buat, kemudian besok pagi sudah bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian selain itu kita juga menyiapkan namanya badan elektroda. Badan elektroda ini bisa dari tip mikropipet ya, yang ujungnya sini lebih besar, kemudian di sini lebih kecil. Nah, kemudian setelah kering ya semalam itu, maka tip mikropipet ini kita siapkan, kemudian kita
sematkan ya. Jadi nanti pada bagian ujung ini, nah sebelumnya supaya nanti lengket di sini, bagian ujung ini kita sentuhkan sebentar dalam THF-nya. Jadi hanya beberapa detik saja untuk membuka pori-pori sini sehingga nanti membran PVC nanti bisa lengket di permukaan. Jadi nanti kita dengan hati-hati kita pasang di sini. Untuk satu kotak ini biasanya kita bisa untuk 4. Ya, kita siapkan 4. Kemudian kita biarkan semalam juga. Setelah itu pagi harinya ya besoknya itu kita potong ini menggunakan cutter pelan-pelan ya. Jadi hati-hati dengan cutter yang tajam. Kemudian pada bagian ujung nanti di sini akan kotak gitu ya. Jadi nanti kita angkat dengan pelan-pelan, maka nanti membrannya itu akan nempel di permukaan ini badan elektroda. Kemudian nanti polimer yang di seputarnya itu yang nanti kurang bagus, kurang rata, nanti kita potong dengan gunting ya, sehingga nanti mengikuti bentuk bulat ini. Nah setelah itu kita sematkan di sini kawat AGHGCL yang cara membuatnya sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian juga diisi inner solution. Nah ini kita biasanya hati-hati ya, sangat hati-hati dan kita deg-degan karena apa? Bisa saja di sini ternyata nanti jadinya bocor. Ya, tapi biasanya pasti ada yang jadi ya. Jadi yang bocor jarang. Kemudian setelah itu ya kita isi inner solution tentunya sesuai dengan ion atau molekul yang akan diukur ya. Tapi biasanya konsentrasi 0,1. Kemudian elektroda yang sudah jadi ini ya, itu kita rendam dulu semalam menggunakan larutan yang sama dengan ion atau molekul yang akan diukur. Jadi misalnya nanti untuk ukur PB ya kita rendam dalam PB, kalau AG ya AG, atau mungkin untuk glukosa ya kita rendam dalam glukosa semalam. Kemudian esok paginya sudah siap digunakan. Terima kasih, kita lanjutkan ke video berikutnya.